Halo, selamat datang kembali di ARX Channel. Buat kalian yang lagi cari memori non-RGB, pasti kalian bingung milihnya ya, karena memori non-RGB itu biasanya memiliki performa yang biasa-biasa aja, dan jalannya pun cuman bisa kita aktifin XMP, nggak bisa kita otak-atik lagi. Nah, untuk menjawab apa yang kalian cari itu, kebetulan di video kali ini kita dikirimi sampel dari tim T-Force, yaitu tim T-Force Darksea Alpha. T-Force Darksea Alpha ini merupakan memori gaming lineup terbaru dari tim ya. Dan biasanya kalau ada memori dengan embel-embel gaming, itu pastinya nggak jauh-jauh dengan yang namanya RGB. Disitulah yang paling membuat menarik dari T-Force Darksea Alpha ini. Kalian bisa lihat ya, desain dari T-Force Darksea Alpha ini tanpa RGB. Jadi kalau kalian lihat di atasnya ini nggak ada yang namanya diffuser. Ya, jadi kalau tanpa diffuser itu biasanya itu nggak ada RGB-nya. Dan kalian bisa lihat memori ini tuh dibalut dengan warna hitam yang membuat memori ini tuh lebih keren dan lebih kelihatan gahar. Apalagi desain dari heatsink memori T-Force Darksea Alpha ini itu mirip dengan logo T-Force-nya, kalian bisa lihat ya, dia seperti kayak sayap gitu. Dan ini akhirnya membuat memori ini meskipun tanpa RGB itu tetap kelihatan menarik. Kebetulan yang dikirimkan di kita itu memiliki rating DDR4 3600 MHz dengan cas latensi 18. Itu di 1,35 volt. Ini rating XMP-nya ya. Untuk varian yang lain, memori ini tuh memiliki rating di 3200, itu yang paling rendah. Kemudian di rating XMP 4000 MHz di DDR4 ya. Dan untuk size yang dikirimkan ke kita itu yang 16 GB. Kalau kalian cari yang paling rendah, nggak ada. Karena yang paling rendah itu adalah yang 16 GB, kemudian naik ke 32 GB hingga ke 64 GB. Daripada penasaran gimana performa dari T-Force Darksea Alpha yang ada di tangan kita ini, langsung aja kita pasang ke testbed yang kita pakai. Nah, ini memori T-Force Darksea Alpha-nya sudah terpasang di testbed yang kita pakai. Kebetulan kita menggunakan testbed dari AMD ya. Untuk prosesornya dari AMD Ryzen 9 5950X. Untuk mainboardnya seperti biasa kita menggunakan Crosshair 8 Formula. Untuk sebagai display aja kita menggunakan biasa Lord Display kita GTX 750 Ti. Untuk power supply kita dari Corsair HX 1200, dan untuk storage kita menggunakan SSD SATA dari CX berapa ini? CX2 ya? Ya, CX2 klasik. Nah, ini kita sudah masuk ke Windows atau ke OS. Kita cek dulu IC yang dipakai dari T-Force Darksea Alpha ini ya. Kita menggunakan program dari Typhoon Burner. Sebentar. Oke, ini dia. Nah, ini coba kita read. Oke, T-Force Darksea Alpha ini menggunakan IC dari Hynix dan tipenya adalah CGR dengan JEDEC yang dipakai ini lumayan banyak kalau yang dibaca sama si Typhoon Burner. Cuman kalau kita mau lihat lebih singkatnya, kita bisa cek di CPU Z ya. Kita buka CPU Z-nya, kemudian kita lihat di tab SPD. Nah, ini ada 4 JEDEC. 4 JEDEC ini beserta dengan XMP ya. Jadi ada 3 JEDEC dan semuanya ini jalan di 1200 atau 2400 MHz. Jadi karena ini adalah DDR, jadi dual data rate ya. Kalian bisa lihat ini JEDEC-nya ada di timing CL cas latensi 16, kemudian berikutnya ada 17 dan juga 18. Untuk XMP-nya ini di 3600 dengan cas latensi 18, 22, 22, 42, 64 dengan voltage 135. Dikarenakan XMP ini itu biasanya nggak bisa jalan di platform AMD, makanya kita mencoba untuk di testbed AMD ya. Dan kebetulan memang XMP itu certified-nya dari Intel, jadi biasanya XMP itu pasti akan bisa jalan di platform Intel. Dan perlu kalian ingat, biasanya dengan rating 3600 MHz seperti ini, itu memerlukan mainboard yang benar-benar bisa menjalankan rating segitu. Kalau misalnya kalian pakai di chipset H-series yang seri bawah, kemudian nggak bisa jalan, itu bukan karena memorinya nggak bisa jalan XMP, tapi karena memang kelok di mainboardnya ya. Oke, sekarang kita coba dulu berapa bandwidth ketika memori ini jalan di 2400 MHz ya. Kita cek dulu ini benar-benar 2400 MHz apa enggak. Oke, kita buka CPU Z, cek memori ya.
Ini jalan di 2400 MHz dengan cas latensi 16. Sekarang kita coba buka AIDA 64 ya. Oke, ini dia. Kita cuma ngecek berapa memori bandwidth-nya. Sambil nanti coba kalian ingat-ingat ya, apakah dengan settingan XMP ini membuat memori ini akhirnya menjadi performanya naik apa enggak. Oke, kita cek berapa rating memorinya. Ini hasilnya udah keluar. Yang kita lihat adalah di memorinya aja ya, di bagian memori di tab paling atas. Kalian bisa lihat bandwidth dari read, write, dan copy. Untuk read-nya di kisaran 36.000 MB per second, write-nya di kisaran 35.000 MB per second, dan copy-nya di kisaran 33.000 MB per second. Untuk latensinya di kisaran 76,9 nanosecond. Kalian bisa lihat ini dalam keadaan default ya, masih di dual channel DDR4 2400 dengan cas latensi 16. Nah, kita mau bandingin dengan mengaktifkan XMP pada memori ini di platform AMD. Apakah ada peningkatan bandwidth pada memori bandwidth-nya jika kita menggunakan software AIDA 64 Cache and Memory Benchmark ini? Karena biasanya dengan mengecek di sini, kalau misalnya dari default ke XMP itu bandwidth-nya naik dan juga latensinya menurun, ini otomatis bisa sedikit mempengaruhi di program-program yang kita gunakan, contoh seperti gaming ya. Apalagi kalau gamingnya memang lebih suka pada performa prosesor dan performa pada memori. Ya langsung aja kita coba screenshot dulu, nanti akan kita bandingkan hasilnya. Sekarang kita restart PC-nya dan kita setting pada BIOS untuk XMP-nya. Kita sudah kembali lagi ke Windows dengan settingan yang sudah kita rubah ke settingan XMP. Sekarang kita coba cek apakah XMP-nya bisa berjalan sesuai dengan rating pada memori ini ya. Oke, sekarang kita buka CPU Z-nya dulu dan kita lanjut ke tab memori. Kita buka dua ya, sekalian kita cek di SPD-nya. Ini jalan di DRAM frekuensi 1800 atau kita kalikan 2 berarti di 3600. Dan kita cek SPD-nya ya. Jadi memori ini tuh harusnya jalan dengan cas latensi 18 dengan 222242 dengan TRC di 64 harusnya. Dikarenakan ini di platform AMD, akhirnya TRC-nya agak sedikit longgar dan comment rate-nya di 1T. Dan ini untuk voltage-nya sesuai dengan rating pada XMP-nya di 1,35 volt. Oke, sekarang kita coba apakah bandwidth-nya naik ya apa enggak. Sekarang kita buka AIDA 64 Extreme-nya, nanti akan kita bandingkan dengan versi JEDEC-nya di 2400 MHz. Oke, sekarang kita buka Cache and Memory Benchmark. Oke, sekarang kita start benchmark. Nah, ini benchmarknya udah selesai dan seperti biasa kita lihat tab memori di paling atas. Kalian bisa lihat hasilnya untuk memori bandwidth pada read, write, dan copy ini lebih tinggi dibandingkan versi defaultnya. Coba kita buka screenshot kita yang sebelumnya yang versi JEDEC ya. Nah, sebelah kanan ini adalah hasil yang default atau JEDEC. Kalian bisa lihat memori bandwidth-nya cuma mendapatkan 36.000 untuk read-nya. Untuk write-nya hanya mendapatkan 35.000 dan copy-nya mendapatkan 33.000. Dan di sini ketika kita setting XMP memorinya, read-nya itu menjadi 53.000 MB per second, jadi 53 ribuan ya. Dan write-nya naik menjadi 52 ribuan MB per second dan copy-nya naik menjadi 46 ribuan MB per second. Dengan latensi yang lebih rendah dibandingkan waktu kita tidak men-setting memori ini dalam keadaan XMP. Latensinya itu turun menjadi 61,6 nanosecond. Ya, jadi settingan XMP-nya ini optimize banget, jadi kita bisa langsung aja pakai settingan XMP-nya. Dan kebetulan kita sudah menguji memori ini di testbed yang lainnya. Kita menguji memori ini di testbed Intel. Kita menggunakan Intel Core i7-11700K dengan mainboard dari MSI MAG Z490 Tomahawk.
Storage-nya kita masih sama, kita menggunakan Tim CX2 Classics, dan untuk graphic card-nya kebetulan kita menggunakan AMD Radeon RX 6700 XT dengan power supply 750 watt 80 plus gold. Dan kita menggunakan beberapa software, kita menggunakan AIDA 64, Geekbench 3, untuk gamingnya kita menggunakan Shadow of Tomb Raider dan juga F1 2020, karena dua game ini sangat berpengaruh pada frekuensi dan juga timing pada memori. Kita akan bacakan dulu hasilnya untuk software AIDA 64 ya. Di software AIDA 64 seperti biasa kita menggunakan memory bandwidth-nya, dan kelihatan sekali kalian bisa lihat settingan pada memory bandwidth di sini ya. Di sini kita menggunakan 3 skenario, JEDEC, XMP, dan juga ini memori ini kita kebetulan bisa ngoverclock hingga 4800 MHz dengan cas latensi yang memang sedikit agak longgar. Tapi di AIDA 64 ini akhirnya membuat memory bandwidth-nya sedikit lebih tinggi dibandingkan hasil XMP-nya. Kalian bisa lihat di sini ya, tabel memory bandwidth-nya. Kemudian untuk latensi ya, karena timing memori pada rating 4800 waktu kita overclock itu timing memorinya agak sedikit longgar, akhirnya latensi memorinya itu agak sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan settingan XMP-nya. Kalau misalnya kita bandingkan untuk settingan JEDEC-nya, yang overclocking memorinya ini memang sedikit lebih baik dibandingkan dengan default JEDEC. Tapi kalau kita bandingkan dengan XMP, latensinya ini masih lebih tinggi. Lanjut di Geekbench 3, ini adalah memory performance. Di sini kita menggunakan single core maupun multi core, dan kalian bisa lihat untuk settingan overclocking 4800 MHz memang mempunyai memory performance lebih baik dibandingkan dengan settingan XMP maupun settingan JEDEC-nya. Tapi apakah ini berpengaruh waktu kita bermain game? Kita menggunakan Shadow of Tomb Raider dengan preset 1080p untuk resolusinya, dan kita setting ke low. Gunanya apa? Jadi ketika game ini kita setting ke low, otomatis kan kita mencari CPU bottlenecking. Nah, ketika CPU bottlenecking ini di sini memory bandwidth maupun memory frekuensi maupun timing dari sebuah memori itu sangat berpengaruh sekali. Jadi ketika kita naik sedikit, nah itu akan berpengaruh pada performa gaming kalian. Nah, di sini kita bisa lihat ya, settingan XMP ini jauh lebih baik dibandingkan settingan overclocking kita yang 4800 MHz maupun settingan default JEDEC-nya yang 2400 MHz. Lanjut di game F1 2020, masih tetap sama karena yang namanya extreme memory profile itu pasti sudah dioptimize dari pabrikannya supaya kita tinggal setting, aktifkan SMP, kita pakai. Dan di sini terlihat banget ketika kita bermain dengan game F1 2020, settingan XMP-nya ini jauh lebih baik dibandingkan dengan settingan overclocking kita yang 4800 MHz. Maupun kita bandingkan dengan settingan JEDEC-nya, ini jauh lebih baik settingan XMP-nya. Ini dikarenakan apa? Karena memang yang overclocking memory yang 4800 ini sepertinya kita memiliki memory bandwidth yang lebih tinggi. Tapi diingat ketika kita overclock memori ini di 4800 MHz, otomatis di testbed kita yang Intel itu akan menurunkan atau membagi separuh memori controllernya. Jadi yang harusnya bisa jalan 4800 memori kontrolnya, kita harus bagi separuh supaya bisa menjalankan memori ini di rating setinggi ini. Akibatnya apa? Akibatnya itu mengakibatkan latensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan settingan XMP. Dilihat dari hasil pengujian tadi, T-Force Darksea Alpha ini nggak bisa dipandang sebelah mata. Kalian bisa lihat performa XMP dari T-Force Darksea Alpha ini benar-benar bisa diandalkan. Jadi kita nggak perlu cari lagi settingan yang pas untuk daily use kita. Ditambah lagi, untuk T-Force Darksea Alpha ini masih bisa kita otak-atik. Kalian bisa lihat, kita bisa narik memori ini tuh hingga di frekuensi 4800 MHz. Dengan catatan, AMC prosesor kalian dan motherboardnya support ya. Kalau misalnya kalian pakai yang mainboard biasa-biasa aja, mungkin nggak bisa narik sampai setinggi itu. Nah, untuk memori T-Force Darksea Alpha yang ada di lab kita yang mampir dengan rating 3600 MHz, 16 GB kit, cas latensi 18 ini, itu dibanderol di kisaran 1,6 jutaan. Jadi kalau misalnya kalian cari memori yang non-RGB, tapi kalian masih cari performa dan juga desain yang menarik, T-Force Darksea Alpha ini bisa menjadi pilihan kalian.
Sekian review T-Force Darcy Alpha dari kami, tim ARX. Kalau kalian suka baca artikel dan news, jangan lupa mampir di website kita di arx.co.id. Kalau kalian punya Instagram, jangan lupa kepoin Instagram kita di @arx_media. Suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like, komen di bawah kalau kalian masih punya banyak pertanyaan mengenai memori T-Force Darcy Alpha. Share video ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe, karena kita masih butuh banyak subscriber. Dan peringatan buat kalian, COVID-19 itu benar-benar nyata, jadi kalian nggak perlu makar di mana-mana bahwa ini cuman pemerintah aja yang setting dan lain-lain. Ya, kalian perlu jaga jarak, pakai masker, sedia selalu hand sanitizer dan juga disinfektan di rumah kalian, ataupun hand sanitizer ini selalu kalian bawa kemana-mana, karena itu memang kita butuhkan. Kalau misalnya kalian sempat dengar bahwa saya termasuk orang yang pernah positif COVID-19, ya memang betul, saya juga survivor dari COVID-19 dan alhamdulillah saya sehat kembali. So, buat kalian tetap jaga jarak dan jaga kesehatan. Saya Ali Mukhtar, ciao.